Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dimanapun kamu berada. Jadi di kuliah pertemuan kita yang keempat ini kita akan belajar masalah itu ya, semiotika. Jadi semiotika ini ada banyak dan sebenarnya mm, di kampus lain menggunakan banyak pendekatan, antara lain ada semiotika. Di kampus saya apa namanya mengajar itu disebut namanya visualisasi art. Jadi tergantung tergantung kebutuhannya maunya seperti apa. Tapi memang pada kebanyakan waktu gitu ya, semiologi atau semiotika itu dimaknai bagaimana Anda memahami atau memaknai visual. Kebanyakan seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Walaupun sebenarnya semiotika itu adalah non verbal. Nah, artinya kalau kita ngomong non verbal bisa apa aja, termasuk teksnya ya, tipografi, font misalkan, ada aksara-aksara, ada gestur orang, cara orang berbicara, cara orang melakukan public speech. Kalau misalkan kamu lihat di eh, berbagai acara gosip, eh, apakah itu orang yang dimaksud gitu atau ketika orang ini ngomong sebenarnya dia sedang memikirkan apa ya gitu misalnya. Nah, itu yang menarik kan kalau misalkan kita ditanya dan kita menjawab seperti itu. Nah itu melihatnya ke atas maksudnya apa? Atau nah itu gerakan-gerakan seperti itu micro gesture. Di kesehatan juga menggunakan semiotik. Contohnya misalkan kalau orang sakit eh, tertentu, simptom tertentu bentuknya seperti apa. Jadi ini memang semiotika itu seperti itu. Maka di penyidikan kepolisian semiotik juga dipakai, misalkan profiling disebut. Kenapa orang menggunakan ini dan sebagainya ya, merek-merek baju tertentu. Di semiotika ini bahkan kalau kalian lihat Instagramnya Local Pride, jadi kamu bisa tahu misalkan starter pack, misalkan starter packnya uh, uh, starter packnya anak anak motor adalah apa? Kalau starter packnya sosialita apa? Kalau starter packnya anak, nah ini nih ya, starter packnya anak motor seperti apa? Nah ini starter packnya oh, starter packnya ada Amer, ada sendal jepit. Nah, ini kalian tahu ya. Jadi ini adalah semiotika. Ini sebenarnya saya studi semiotika. Nah minggu kemarin banyak hal uh, yang kamu bisa pahami melalui metodologi tertentu. Metodologinya menurut saya sih ada dua aja, antara yang satu melalui logika, yang satunya lagi melalui eh, sosiologi. Jadi satunya lagi itu behavioral, yang satunya lagi positivis. Nah, kalau misalkan ini jelas ya, kalau misalkan di sini ini adalah lebih ke arah sosiologis gitu ya. Nah, kalau misalkan logikanya, misalkan kalau misalkan visual yang logika semiotika yang menggunakan logika seperti apa? Ya contohnya adalah UX UI sih. UX UI itu sangat logis banget, misalkan melihat ergonomi ya. Ergonomi itu adalah misalkan dia melihat kanan dan kiri gitu. Nah, ini yang sangat gampang sekali membedakan dengan logika seperti ini ya. Eh, Logika ini misalkan kenapa dan eh, kita bisa melihat alur dan sebagainya. Walaupun sebenarnya di dalamnya juga ada unsur sosiologi, tapi dia unsur logikanya lebih besar. Karena ada urutan, ada kanan kiri, nah, dan sebagainya ya. Seperti yang kalian lihat di sini. Tapi intinya dua-duanya ini saling melengkapi, nggak bisa juga kita mengatakan semiotik dan semiologi uh, berjalan masing-masing. Jadi sekarang kayaknya udah menjadi satu, cuman memang orang lagi mencari sebenarnya yang mau digunakan semiotik atau semiologi ya seperti itu.
Ini adalah contoh, misalkan di sini adalah bagaimana PowerPoint sebenarnya bisa dimaknai. Kalian akan tahu orang-orang macam apa yang menggunakan PowerPoint seperti itu. Nah, hari ini kita akan berbicara masalah in practice. In practice itu artinya bagaimana semiotika dipakai dalam profesi-profesi yang berkenaan dengan komunikasi. Di awal ini ya, di awal kuliah ini disebutkan bahwa sebenarnya contohnya kalau Anda kerja di iklan, Anda tidak hanya memaknai sesuatu, tapi kamu bisa mempelajari suatu makna dan menggunakan makna itu untuk menyampaikan pesan yang lebih efektif di komunikasi seperti itu. Selalu pesan yang lebih efektif. Nah, visual text ini digunakan untuk membuat suatu pesan yang efektif. Entah itu adalah misalkan contohnya iklan, public speech, atau misalkan jurnalistik. Ini hal-hal yang yang berkenaan dengan semiotika misalkan. Kalau misalkan bahasa itu juga sebenarnya semiotika, tapi semiotikanya sudah ajeg ya. Maksudnya bahasa Inggris kemudian ada aturannya sendiri dan itu udah diatur dalam sastra Inggris. Kalau bahasa Indonesia ya itu udah sastra Indonesia yang kemudian mengatur penulisan artikel-artikel seperti itu. Tapi kemudian juga ada hal-hal yang lebih relevan dengan keterkinian. Contohnya adalah misalkan cara menggunakan judul untuk menarik perhatian atau clickbait misalkan. Cara menggunakan warna-warna dalam video dilingkari merah dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya adalah semiotika juga, cuman mereka tidak menyebutkan secara jelas metodologinya apa gitu. Mereka bebas-bebas saja melakukan itu gitu. Nah, kalian sebagai mahasiswa seharusnya bisa menjelaskan atau menggunakan metodologi yang lebih baik sehingga terlihat jelas sistemnya seperti apa dan tujuannya seperti apa. Kalau misalkan tujuannya cuma lucu-lucuan ya, misalkan contohnya Deddy Corbuzier pernah membuat video kenapa dengan modal seperti ini Anda bisa menjadi seorang YouTuber misalkan. Ya modalnya antara lain adalah judul clickbait, terus gambar ada lingkaran merah gitu dan sebagainya dan kemudian di awal video ada apa. Nah, itu juga semiotika tuh. Jadi apa sebenarnya video yang paling laku di atau video apa yang sebenarnya bisa mendapatkan viewer yang paling tinggi gitu. Nah, ini menurut saya menarik sih dan itu bisa dikaji misalkan video yang laku di bulan ini, bulan ini, bulan ini dan selanjutnya. Kita sudah tahu polanya kan. Misalkan kalau misalkan Januari itu orang lagi masih baru, kalian bisa melakukan kayak horoskop apa dan sebagainya. Awal tahun yang baik, planning, organizing dan sebagainya. Kalau udah mulai masuk Februari, udah mulai masuk Maret, bulan Ramadan. Nah, itu udah kelihatan polanya kan. Tapi memang tiap tahun itu berubah sehingga kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan. Dan kalau misalkan kita lihat tahunnya juga seperti itu, misalkan tahun ini tahun politik, misalkan tahun depan adalah tahun apa dan sebagainya, akan ada prediksi dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya juga bagian dari semiotika juga. Nah, pada dasarnya saya katakan semiotika itu memang mereka banyak berkutat dengan masalah visual. Kalau ini ambil kita dari ini ya, bahan kuliah dari kampus lain yang saya lakukan. Beberapa hal yang harus kamu pahami itu adalah sebenarnya in practice itu adalah sekarang adalah zamannya VUCA. VUCA itu vulnerable, uncertainty, C-nya adalah vulnerable, uncertain, A-nya itu ambiguous, C-nya itu jadi VUCA. Jadi VUCA itu C-nya itu kita bisa cari di sini. Kita sekarang lagi memasuki era disrupsi. Jadi ini banyak banget dibicarakan di mana-mana gitu. Era disrupsi ini bagaimana menggunakan uncertainty, complexity. Jadi complexity, bagaimana kemudian kamu bisa menggunakan semiotika di era seperti ini, yaitu mengkaitkan semuanya dengan hal-hal yang berhubungan dengan volatility ya, vulnerable satunya. Vulnerable, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Nah, contohnya adalah misalkan di Indonesia banyak sekali muncul foto-foto para selebritis dari Korea. Orang kayaknya sangat
menggunakan itu banget. Nah, itu bagaimana kamu gunakan hal itu untuk kepentingan Anda gitu, untuk mengurai masalah-masalah yang ada di sekarang. Dan itu sebenarnya banyak caranya dan itu bisa dilakukan, dan yang perlu kalian lakukan adalah sebenarnya masalah risetnya aja dan metodologinya. Dan metodologinya ini sangat penting banget. Makanya metodologi ini sebenarnya hanya sepintas saja untuk dijelaskan, tapi kalian bisa melakukan itu dengan melihat skripsi-skripsi orang atau penelitian-penelitian sebelumnya. Dan ini sangat simpel dan bisa dilakukan secara desktop research. Nah, visual communication ini ya pada akhirnya ya semuanya adalah mengaruh kepada visual communication. Dan visual communication itu komunikasi yang visual, dan sebenarnya kurang tepat sih kalau mengatakan visual aja, tapi sebenarnya non verbal communication atau disebut dengan NVC, non verbal communication. Hal ini penting banget, dan seperti saya katakan UI UX itu adalah yang terdepan untuk mengatasi segalanya, dan ini bisa berjalan kemana aja. Misalkan dari UI UX kamu bisa melakukan organisasi dan sebagainya. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan itu sekarang ya, masalah VUCA dan kemudian hubungannya dengan non-verbal communication, itu adalah masalah popularisme dan satu adalah masalah simulasi. Kamu harus pertama gini, kamu harus pertama paham dulu bahwa kita ini hidup dalam dunia bahasa. Jadi ketika kamu misalkan berbicara atau melihat atau sebagainya, itu sebenarnya adalah bahasa. Bahasa itu adalah sistem tanda, sistem sistem tanda yang sudah itu ya, sistem tanda yang sudah baku. Nah, kebakuan sistem itu memang berubah-ubah tiap itu ya, tiap waktu. Jadi bisa saja sesuatu itu bahasanya berubah. Makanya di awal kuliah kita saya memberikan suatu tugas kepada Anda, coba berikan contoh peorasi atau amilorasi. Kenapa demikian? Karena sebenarnya saya ingin melihat apa sih yang orang pahami sekarang, dan kemudian apa yang uh, orang rasa maknanya sudah berubah. Nah, yang harus dipahami oleh kita semua adalah bahwa semua ini memiliki suatu um, makna tertentu pada setiap orang, tapi walaupun setiap orang itu punya ketentuan yang berbeda-beda, mereka mengacu kepada ide yang besar yang satu seperti itu. Nah, contohnya adalah hal ini bisa dilihat dengan bagaimana orang bisa menangkap ide besarnya, walaupun sebenarnya maknanya itu tidak diperuntukkan seperti itu. Oke. Dan popularisme dengan simulasi ini sangat berkaitan, yang kalau mau Anda kaitkan dengan VUCA adalah bagaimana teks-teks disampaikan untuk mengalami disrupsi ya. Teks-teks itu mengalami disrupsi dan distorsi juga, dan kemudian di antara distorsi dan kekacauan itu sebenarnya ada ide besarnya gitu. Nah, kita mulai dengan hoax. Jadi contohnya kemarin yang kamu bisa lihat, misalkan ini yang kemarin keluar nih, mata uang Jokowi. Nah, mata uang gambar Jokowi. Ini adalah suatu cara ya, dengan sedemikian rupa uh, menyampaikan suatu ide besar. Ya, ini semiotik banget. Maksudnya apa? Dan kemudian apa yang bisa sampai, dan ini disampaikan lewat TikTok, dan maksudnya apa ya, maksudnya adalah kita di bawah kekuasaan Jokowi, intinya seperti itu. Dan kemudian langsung ada ini ya, ada apa disebutnya, ada mix respon gitu, tapi kita tahu kan maksudnya apa. Nah, ini nih,
katanya Indonesia mau, nah menarik ya, menggunakan katanya Indonesia mau redenomisasi. Jadi katanya ini udah menggugah suatu itu ya, yang menggugah rasa ingin tahuan orang, tapi dengan cara yang sebenarnya muatannya sudah eh, eh, membuat orang penuh dengan kecurigaan. Jadi mata uangnya mau dibuat nominalnya kayak dolar gitu. Nah, sebenarnya ya nggak jadi masalah, sebenarnya nggak jadi masalah. Tapi dengan cara seperti ini gitu ya, dengan cara seperti ini ada ide-ide di masyarakat ya, yang mencoba merecall kembali, nah apa yang sebenarnya terjadi di, dan ini nggak cuma satu gambar, jadi ada rentetan kejadian sehingga orang berpikir demikian. Gimana, pada setuju gitu? Kalian bisa lihat bahwa rentetan-rentetan ini adalah apa yang ini oke, ini adalah idenya adalah namanya popularisme, populer. Jadi popularisme itu adalah bagaimana kemudian orang menggunakan media-media untuk bisa populer, untuk bisa diterima dengan baik oleh massa, cepat, dan dengan volume yang sangat besar. Ini popularisme. YouTube itu popularisme, TikTok itu popularisme, pagi-pagi ambiar itu popularisme. Jadi semua memang didesain sedemikian rupa supaya memang gampang diterima, cepat oleh rakyat. Bahasa gaul adalah populer. Nah itu waktu itu orang menggunakan kata-kata anak zaman now misalkan, dan sekarang mereka menggunakan istilah-istilah yang lebih gampang, misalkan pansos, walaupun itu mengacu kepada ide tertentu, tapi orang kayak semua dikaitkan dengan itu gitu, dengan pansos. Nah, popularisme ini pertama itu ya, teksnya rendah, joget-joget gitu ya, teksnya rendah, orang gampang mengerti dengan volume yang cukup besar itu. Dan kemudian adalah hypertext. Itu satu dulu ya, popularisme, dan kemudian kedua adalah hypertext. Hypertext itu mengacu kepada simulasi. Ketika orang melihat gambar ini, lalu otaknya berpikir tentang penjajahan, tentang kekuasaan, tentang bagaimana kita misalkan diambil alih oleh kekuatan-kekuatan yang menurut kita itu berpengaruh sangat buruk. Orang menggunakan misalkan contohnya aseng dengan asing misalnya, itu sudah mengacu kepada simulasi tertentu. Kalau orang mengatakan, oh simulasi itu makna, ya benar. Kalau misalkan Anda pakai VR ya, kan Anda bisa melihat dunia ini dengan cara yang berbeda. Itu kan juga namanya simulator, itu simulasi. Ya memang seperti itu. Jadi ketika ada satu kata tertentu langsung membawa Anda ke suatu suatu pemikiran yang lebih besar, itu adalah simulasi. Itu disebut dengan hypertext. Ketika saya menyebut misalkan kalau gitu, kalau misalkan saya menyebut suatu kata atau saya memperlihatkan suatu gambar tertentu, dan dengan cepat Anda bisa menangkap ide besarnya, nah itu hypertext atau disebut dengan hyperrealita. Makanya di beberapa kesempatan saya menggunakan kayak, kalau saya datang dengan motor moge ya, moge Jepang, dan kemudian saya ada kata-kata misalkan contohnya Sun Mori, Sunday Morning Ride, kamu langsung tahu profiling saya itu seperti apa. Ini adalah hypertext. Walaupun sebenarnya itu tidak benar. Bisa saja motornya saya pinjam, saya mengada-ngada gitu ya. Inilah hypertext. Tapi orang karena sudah diberikan seperti itu, mereka langsung percaya bahwa ide besarnya seperti itu. Salah satu yang ingin saya berikan contoh di sini adalah bling-blingnya Hotman Paris Otapea. Bagaimana orang misalkan di hypertext-kan dengan seperti ini, orang langsung, seorang lelaki dengan
perhiasan yang banyak dan mobilnya Lamborghini, udah kita langsung mengatakan oh bahwa dia orang kaya. Bagaimana juga misalkan kita langsung menebak latar belakang seseorang hanya dengan eh, merek handphonenya misalkan Apple gitu. Nah ini hypertext. Orang Hotman Paris Hutapea itu menggunakan hypertext. Dia bilang ketika dia berhadapan sama orang-orang asing. Nah ini katanya kalau orang-orang asing eh, apa namanya, orang asing melihat gayanya seperti ini, menurut Paris Hotman, mereka akan lebih respect pada kita. Dia mengatakan dia mengatakan demikian. Jadi kalau misalkan kamu datang nggak pakai apa-apa, mereka akan merendahkan Anda. Tapi kalau kamu datang dengan bling-bling seperti ini gitu, bajunya seperti ini, dasi apa, emas di mana-mana, mereka akan lebih respect. Nah, itu adalah sebenarnya prakteknya hyperrealism dan itu menggunakan semiotika. Makanya kenapa Anda langsung merasakan aura-aura ketika orang berjalan? Nah, itu sebenarnya nggak ada. Itu adalah sebenarnya hypertext, hyperreality simulation. Tuh. Makanya kalau misalkan Anda menggunakan baju yang trendy, kerasa tuh elektriknya, wah dia orang gaul banget gitu. Tapi kalau misalkan orang menggunakan baju ini dengan warna tertentu, kamu langsung bisa merasakan. Nah, merasakan itu sebenarnya apa? Itu Anda menangkap tanda-tanda. Ini simulasi-simulasi seperti ini, ya. Pertama adalah popularisme, dan kemudian dan maaf ada gangguan tadi. Bukan ganggu ya, menemenin ayah. Jadi kalau misalkan kamu pertama adalah tadi ya saya katakan popularisme dan kemudian hypertext dan itu simulasi. Nah ini yang kemudian memang banyak dirasakan oleh orang-orang yang kerja di bidang media, khususnya perfilman, ya, khususnya adalah editor gitu. Mereka terbawa-bawa dengan gaya-gaya hypertext seperti itu. Pada dasarnya bahayanya dari simulasi, bahayanya dengan hoax ya. Kan kita lagi membicarakan itu ya. Bahayanya dengan semiotika dan era VUCA sekarang adalah orang tidak lagi mau belajar. Ketika Anda diberikan logo Apple udah dia orang kaya, padahal enggak. Orang berasumsi, orang menduga. Ketika orang dikasih bling-bling padahal bling-blingnya juga bukan emas asli, orang langsung tahu kalau dia berbobot dan sebagainya. Kalau kalian Anda nonton ini ya, uh, Donald Trump, Donald Trump, ini bukan Donald Trump ya, Donald Trump yang itu ya, dengan uh, aktor dia bernama saya lupa namanya Donald Trump and uh, saya lupa nih. Saya malah ingat ininya ya. Uh, uh, saya malah ingat kakak adiknya. Jadi intinya begini, Donald Trump itu pada suatu saat memberikan hadiah pernikahan yang langsung dia copot katanya dari bajunya kepada seseorang dan dia mengatakan ini hadiah pernikahan buat kamu dan dan itu dia menyebutkan merek dan itu intinya adalah merek itu merek yang mahal gitu ya. Charlie Sheen kok saya lupa. Nah ketika Charlie Sheen dikasih barang itu yang mewah itu kepada Donald Trump memberikan barang mewah itu ke Charlie Sheen, dia langsung kayak ini keren banget, terima kasih banget, dia sangat menghargai. Pada suatu saat Charlie Sheen beberapa tahun kemudian dan itu dan Charlie Sheen apa namanya, dia menyimpan um, apa namanya hadiah yang diberikan oleh Donald Trump itu dan kemudian dia ingat
dia kan pernah mengalami kebangkrutan. Lalu Charlie Sheen ingat, oh iya kan gue pernah dikasih hadiah nih sama Donald Trump. Akhirnya minta ditaksir. Ini menurut Anda berapa harganya? Ternyata hadiah yang dikasih oleh Donald Trump itu palsu. Kalian bisa bisa ngecek ini ya, cerita ini di internet, Donald Trump dan Charlie Sheen. Dan ternyata apa yang diberikan oleh Donald Trump itu palsu. Kata Charlie Sheen begini, kita bisa langsung menyimpulkan orang macam apa Donald Trump itu gitu, yang ngasih barang palsu gitu untuk, dan kita kan bisa aja mengatakan bahwa oh ya kan mungkin Donald Trump juga mendapatkan itu sebagai gitu. Oke, sebentar. Oke. Satu ini buat ayah ya. Ini buat ayah. Dan ini buat ayah. Lah, ini ya kamu. Nah, Donald Trump, ya intinya gini. Bahayanya semiotika adalah kita bisa melihat bagaimana sebenarnya simulasi dan popularisme dan juga semiotika di era VUCA ini mereka mengambil alih cara berpikir orang untuk mengambil keputusan dengan cepat. Kalau ini gambarnya ini maka ini, kalau ini makanya ini dan sebagainya. Nah, makanya semiotika itu sebaiknya kalau dalam paradigma kritis menyadarkan orang, bukan kemudian menyimpulkan sesuatu yang sifat-sifatnya salah. Nah, di Pilpres 2019, nah ini silahkan kamu cari ya Donald Trump. Nah ini nih, Donald Trump gave Charlie Sheen flag platinum cufflink. Kamu silahkan cek ini. Jadi menurut dia Donald Trump itu bisa itu kan ya, bisa disimpulkan bahwa dia sebenarnya culas gitu. Oke, ini yang bisa saya terakhir 3 menit lagi, kita seharusnya hanya 20 menit. Oke, di Pilpres 2019 ada kata-kata ini nih, amigdala. Kenapa? Jadi orang ini kalau misalkan diberikan sesuatu, nah hoax Pilpres dibuat untuk picu kecemasan dan ketakutan. Dan cara kerja otak amigdala. Dan kita ada hubungannya dengan hoax. Nah, makanya harap cemas hindari medsos selama 2014. Luar biasa bagaimana semiotika ini digunakan untuk membuat orang ketakutan. Dan dalam ketakutan itu mereka akan balik tuh kepada nature-nya. Yang mereka cuma orang-orang takut. Nah, orang-orang takut sebenarnya perlu apa sih? Perlu kepastian. Jadi, nah kepastian ini bisa dibohongin dengan kata-kata, dengan apa. Makanya konsep-konsep semiotika sebenarnya kalian bisa gunakan untuk menggali bagaimana cara otak berpikir ketika melihat A, B, C, D, E, F, G, dan efeknya seperti apa. Nah, inilah semiotika in practice. Makanya kita langsung tahu pemilihan kata yang mana yang pas supaya barang ini cepat dihabiskan. Barangnya bisa sama, tapi dengan cara menggunakan semiotika yang beda, hasilnya juga beda. Kemarin ada ini ya, ada itu ya. Cara menjual barang tuh begini katanya. Ini cuma hanya untuk orang-orang berduit, yang nggak punya duit minggir katanya. Itu kan menurut saya branding macam apa seperti itu. Tapi menurut si pembuat iklannya itu berhasil, dan sehingga itu digunakan untuk kelas menengah, gitu. Yang apa tuh? Yang galau gitu, yang insecure. Kalau dia insecure, diserang tuh insecurity-nya, dia akan langsung apa yang dia harus lakukan? Dia akan langsung membeli barang itu. Jadi balik lagi ini ke masalah pemaknaan seperti itu. Jadi semiotika in practice itu pada dasarnya 3 hal: popularisme, simulasi, hypertext, dan terakhir kita kaitkan dengan VUCA.
dan kita akan bisa mempelajari bagaimana otak kita bekerja. Sebenarnya itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan kalian ingin berdiskusi lebih panjang tentang VUCA in practice ini, Vinautica dan practice di era VUCA, kalian bisa kontak saya di. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.